balik lagi di channelnya Miki ya. Gimana nih kabarnya untuk hari ini? Mudah-mudahan lagi pada sehat semuanya ya. Oke, pernah gak sih kamu ngerasa atau ngalamin saat-saat kayak kamu tuh benci banget sama diri sendiri? Kamu rasanya tuh frustasi, kurang percaya diri, bahkan meragukan diri sendiri yang sumbernya adalah diri kamu sendiri. Atau kamu suka ngebanding-bandingin nasib kamu sekarang ini dengan orang lain, padahal sekolahnya sama, kuliahnya sama, masuknya bareng gitu ya, tapi kamu ngerasa jauh tertinggal di belakang. Nah, pernah juga kah kamu itu suka ngehalu, misal nih, nanti kalau misalnya sukses, mau begini, mau begitu, gitu ya. Kalau banyak duit, pengennya mau ke sana, mau ke sini. Nah, faktanya, kamu justru saat ini malah masih jadi generasi rebahan yang sukanya mainan HP, kemudian melewatkan begitu banyak kesempatan. Nah, terus kira-kira kudu gimana ya? Kalau dipikir-pikir, sayang nggak sih? Ya, sayang nggak sayang ya. Habisnya kalau misalnya kita memang lagi terbahan, kita lagi PW, kita lagi nggak ngapa-ngapain gitu ya, rasanya itu memang benar-benar nikmat. Tapi begitu kita sadar, begitu kita bangun, hah, kok saya masih di sini gitu kan? Hah, kok saya masih gini-gini aja? Hah, kok yang lainnya udah maju banget? Hah, kok yang lainnya udah pada sukses segala macem? Nah, makanya sekarang saatnya cari tahu apa sih hal-hal yang membuat diri kita itu sulit berkembang dan apa sih musuh terbesar dalam hidup kita dari dalam diri kita sendiri yang benar-benar harus kita kalahkan mulai dari sekarang. Yuk, cari tahu bareng-bareng. Jadi, sadar nggak sadar, beberapa faktor yang menyebabkan diri kita kurang berkembang ternyata berasal dari diri kita sendiri. Nah, makanya, yuk, mulai dari sekarang, mari kita taklukkan musuh terbesar yang ada dalam diri kita. Oke, musuh terbesar yang ada dalam diri kita yang pertama adalah malas dan suka menunda-nunda sesuatu. Jadi, rasa malas ini adalah sebuah perasaan yang tidak berenergi dan membuat kita merasa berat banget untuk melakukan aktivitas apapun, dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat manusiawi, di mana setiap orang bisa merasakan hal tersebut, pernah ngalamin hal tersebut. Ya, sesekali males-malesan, oke sih, boleh lah ya. Cuma kalau sehari-hari hidup kita dihiasi dengan males-malesan, kapan kita mau maju? Ya nggak? Cara mengatasi malas, mau nggak mau memang kita harus memaksa diri kita, walaupun mungkin awal-awal kita masih kayak nggak enak gitu kan, tapi lama-lama justru malah kita ngerasa kalau kita nggak ngapa-ngapain, berasa kayak ada yang hilang. Nah, kemudian cara mengatasi rasa malas-malasan adalah kita harus mengingatkan diri kita, kenapa sih harus melakukan hal tersebut? Misalnya nih, kita pengen punya mobil, kita pengen punya ini, punya rumah, mau ke sini, mau ke sana. Ya mana bisa gitu kan, kalau misalnya kita terus malas-malasan. Nah, dengan begitu, lama-lama kita akan termotivasi. Oh iya ya, kalau misalnya saya malas-malasan terus, kapan saya bisa punya rumah sendiri? Kapan saya bisa punya mobil sendiri? Dan lain sebagainya. Dan yang gak kalah penting adalah ciptakan kondisi yang membangkitkan semangat, kemudian ciptakan kondisi senyaman mungkin biar kita enjoy menjalani aktivitas kita. Misalnya nih, dengan mendekor ulang ruangan atau rumah atau tempat kerja kita. Jadi kalau misalnya kita ada di tempat yang kita banget, dijamin rasa malas bakal jauh-jauh dari kita. Misalnya nih, kita orangnya yang begini, pengennya kamarnya tuh begini, pengennya ruang kerjanya tuh begini, pengennya rumahnya tuh begini. Jadi bawaannya kalau kita ada di tempat yang nyaman, kita juga jadi lebih produktif gitu ya. Nggak kerasa aja gitu kan ketika melakukan ini, melakukan itu, kayak nggak capek. Karena kita bener-bener nyaman ngelakuinnya. Kayak nggak ada tekanan gitu ya. Kemudian, musuh terbesar kita yang kedua adalah kurang motivasi dan kurang disiplin. Setiap orang mungkin pernah kehilangan motivasi saat ingin menggapai sesuatu. Tidak hanya menyulitkan diri kita sendiri, kehilangan motivasi juga akan menyulitkan banyak pihak loh. Nah, kalau soal disiplin ini adalah kemampuan yang konsisten untuk mengendalikan tindakan, perasaan, dan juga emosi. Nah, kalau kita lihat nih perjuangan orang-orang hebat, satu di antaranya pasti karena mereka mempunyai sikap disiplin dan konsisten. Kemudian, musuh berikutnya adalah berpikir pesimis.
Sikap pesimis ini bisa digambarkan sebagai salah satu kecenderungan untuk berpikir secara negatif. Jadi, seseorang yang bersikap pesimis ini mungkin saja sering mengidentifikasi dan juga sering fokus kepada aspek yang negatif atau tidak menguntungkan dibandingkan dengan berkonsentrasi pada berbagai hal yang benar-benar terjadi. Nah, coba deh, ubah dari pesimis ke optimis, berpikir yang baik-baik, dan kita pasti bisa ya. Karena kadang-kadang gini, ketika kita mau melakukan sebuah aktivitas, kita mau bikin sebuah project, tapi kita udah, ya palingan ntar begini, takut jangan-jangan nanti begini, nanti takut begitu gitu ya. Udah keburu drop duluan, padahal mulai aja belum, ya nggak? Musuh berikutnya adalah sombong dan tidak mau belajar. Sikap sombong adalah memandang diri berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Orang yang sombong merasa dirinya sempurna dan memandang dirinya berada di atas orang lain dari segi apapun. Padahal di atas langit masih ada langit. Dengan kita sombong dan merasa benar, maka kita tidak akan pernah belajar dari orang yang lebih sukses dari kita. Kemudian musuh selanjutnya adalah mudah terdistraksi dengan hal yang kurang penting. Sebagian besar dari kita pernah dan mungkin sering menghentikan pekerjaan kita untuk membalas pesan yang masuk di ponsel. Tapi nih, kemudian kita tidak langsung meneruskan pekerjaan kita, melainkan malah ujung-ujungnya kita kebablasan gitu ya. Mainan ponsel, ujung-ujungnya buka sosmed, ujung-ujungnya buka ini, buka itu, terus pekerjaan kita ujung-ujungnya yang harusnya sudah selesai dari tadi, mundur gitu kan. Nah, berikutnya adalah overthinking dan ragu-ragu. Overthinking ini berasal dari kata over dan thinking, yang artinya berpikir berlebihan. Ini adalah suatu kondisi di mana seseorang larut dalam pemikiran di otaknya sendiri yang kemudian menghasilkan suatu kecemasan dan kekhawatiran pada diri sendiri. Nah, musuh selanjutnya adalah obsesi yang berlebihan. Kita semua pasti punya obsesi ya. Namun, terkadang obsesi berlebihan yang kita miliki malah akan menjadi bumerang tersendiri. Ketika kita tidak dapat memenuhi obsesi yang terlalu tinggi, kita cenderung mengindikasikannya sebagai sebuah kegagalan. Memiliki tujuan hidup itu baik, namun ketika tujuan sudah berubah menjadi obsesi yang berlebihan, maka obsesi akan berubah menjadi musuh yang berbahaya. Kemudian, terlalu memaksakan kehendak. Ketika kita memaksakan segala sesuatu harus berjalan sesuai kehendak kita, ini hanya akan membuat hidup kita menjadi lebih susah. Apalagi jika hal ini membuat orang lain juga merasakan kesusahan. Orang-orang di sekitar kita mungkin akan enggan untuk berinteraksi dengan kita, yang akibatnya kita akan semakin kesusahan untuk mendapatkan berbagai peluang emas. Musuh berikutnya adalah terlalu lama di zona nyaman. Siapa coba yang gak pengen berada di zona nyaman? Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita terlalu nyaman pada segala hal yang kita miliki sekarang terus-menerus, kita bakal enggan melangkah keluar untuk mengembangkan dan menggali potensi lain yang ada dalam diri kita. Kemudian, musuh yang terakhir adalah terlalu kritis terhadap diri sendiri. Banyak yang melakukan kritik terhadap diri sendiri yang berujung pada menyerahkan diri sendiri, sehingga terjadilah pergejolakan batin yang hebat. Nah, kalau terus-menerus mengkritik diri sendiri secara berlebihan, maka kita tidak akan pernah mencapai tingkat kepuasan terhadap diri sendiri. Dengan begitu, kita tidak bisa lagi melihat potensi yang ada dalam diri kita. Mengkritik diri sendiri boleh, asal jangan berlebihan ya, karena bagaimanapun juga kita juga kudu apresiasi dengan apa yang sudah kita lakukan sampai sejauh ini. Nah, itu tadi adalah beberapa musuh terbesar dalam diri kita yang perlu segera diatasi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.